Selamat pagi pemirsa. Pemerintah akan mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Jika bulan ini, bulan Maret, kesepakatan dengan pihak Arab Saudi dicapai, maka gelombang pertama pekerja migran akan berangkat pada bulan Juni mendatang. Moratorium yang berlaku sejak tahun 2015 itu dinilai menutup peluang masuknya devisa sebanyak kurang lebih 31 triliun rupiah. DPR dan pemerintah akan merampungkan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuannya untuk memperkuat proteksi perlindungan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 17 Maret 2025 dengan tema Proteksi Paripurna Pahlawan Devisa bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Ini kita bicara soal pekerja migran Indonesia. Ya. Kalau dulu istilahnya TKI ya, tenaga kerja Indonesia, betul. Yang kemudian katanya akan bisa lagi berangkat ke Arab Saudi. Ya. Ini berita bagus atau berita yang mengandung potensi bahaya sebetulnya? Bagaimana? Ya, ada selalu dua sisi ya. Dua sisi seperti kayak mata uang. Yeah. Atau dua sisi, jadi yang satu itu tajam, yang satu itu bisa saja tumpul, tergantung bagaimana cara kita menyiapkannya. Nah, terkait dengan pekerja migran Indonesia ini adalah peluang bagus sebetulnya bagi Indonesia yang di dalam negeri sendiri saat ini kita kesulitan untuk mengextend atau memperluas ruang pekerja, ya, penyerapan tenaga kerja. Lapangan pekerjaan ya? Betul, lapangan pekerjaan tidak cukup tersedia. Nah, sementara di Arab Saudi, karena kita sudah memoratorium sejak 10 tahun terakhir, maka peluang itu sebetulnya ya jelas ada. Maka bisa kita lihat dari 600.000 peluang yang ada, itu 400.000 diantaranya ya pekerja rumah tangga. Nah, ini kan suatu yang tetap harus diwaspadai. Ada PR di sini. Kenapa? Karena di Indonesia saja, di dalam negeri saja, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga kan belum rampung. Undang-undang PPRT sudah 20 tahun. Sampai saat ini tidak disentuh-sentuh lagi. Karena tempo hari itu sudah sempat, saya pikir sudah jadi undang-undangnya. Oh enggak. Akhirnya kan batal lagi. Batal lagi? Sudah di meja pimpinan, ternyata tidak dijadikan paripurna, lalu tidak selesai. Dan sekarang kemudian mengambang lagi. Nah, kalau kita ingin supaya pekerja migran kita ini bisa ditampung di luar negeri, lalu di dalam negeri juga dia mendapatkan persiapan yang matang, perlindungannya juga lebih jelas, maka ya ini adalah sebuah langkah yang positif. Tentu saja, hanya PR-nya harus diselesaikan dulu. PR-nya harus diselesaikan dulu nanti sebelum bulan Juni itu. Ini katanya rampungnya bulan ini ya, bulan Maret ya Mas ya? Rencananya undang-undangnya, betul. Undang-undang untuk perlindungan pekerja migran ya. Kalau belum rampung, lalu bulan Juni seperti tadi dalam berita di headline news itu tetap diberangkatkan, berarti tidak ada payung hukum melindungi mereka? Iya, inilah yang selama ini menjadi persoalan. Perlindungan itu diberikan ya mengandalkan saja kepada perwakilan Indonesia di luar negeri. Padahal mengapa banyak sekali masalah menimpa pekerja migran Indonesia khususnya di Arab Saudi itu terjadi karena di dalam negeri juga tidak siap. Perlindungannya juga tidak dimulai dari di dalam negeri. Kita akan bahas itu Mas Kohar, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 17 Maret 2025, Proteksi Paripurna Pahlawan Devisa. Proteksi Paripurna Pahlawan Devisa. Pemerintah akan mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Jika kesepakatan dengan pihak Arab Saudi diraih rencananya bulan ini, gelombang pertama pekerja migran akan berangkat pada Juni mendatang. Moratorium yang berlaku sejak 2015 tersebut dinilai menutup peluang masuknya devisa sebanyak 31 triliun rupiah.
Menurut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Abdul Qadir Karding, potensi devisa itu berasal dari 400.000 pekerja domestik lingkungan rumah tangga dan 200.000 sampai 250.000 pekerja formal. Seiring dengan itu, DPR dan pemerintah akan merampungkan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI sebagai revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Bilet baru tersebut ditujukan memperkuat proteksi terhadap pekerja Indonesia di luar negeri. Tentu idealnya, ketika keran ekspor pekerja ke Arab Saudi dibuka, undang-undang itu sudah disahkan sebagai bentuk kepastian perlindungan yang lebih baik oleh negara. Gayung bersambut, Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang PPMI telah menuntaskan pembahasan. Hasilnya akan dibawa ke rapat pandangan mini fraksi esok. Hanya, rancangan undang-undang tersebut dinilai sejumlah aktivis belum memberikan perlindungan yang diharapkan. Salah satunya, masih ada diskriminasi dengan hanya mengakui pekerja migran prosedural. Padahal, konstitusi lewat pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 menjamin hak tiap warga negara atas pelindungan, bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Adanya pekerja migran non-prosedural atau biasa disebut sebagai ilegal sesungguhnya cermin kegagalan negara memberikan perlindungan paripurna mulai dari perekrutan di dalam negeri. Bukannya membuka akses selebar-lebarnya disertai kemudahan kepada calon pekerja migran, prosedurnya malah terkesan dipersulit. Akibatnya, para agen penempatan pekerja migran non-prosedural mudah mendapatkan mangsa dan mengeksploitasi mereka. Jaringan Advokasi Kawal Rancangan Undang-Undang PPMI turut menayangkan tidak diakuinya pekerja migran dengan kontrak mandiri. Yang diakui hanya yang lewat perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI dan agen penempatan. Di sisi lain, kasus eksploitasi oleh P3MI dan agen terus marak. Mereka mengabaikan hak-hak pekerja migran dengan menahan seluruh dokumen pekerja. Hal lain yang mengkhawatirkan, dari 600.000 calon pekerja yang akan dikirim ke Arab Saudi, mayoritas akan bekerja di lingkungan rumah tangga. Kemampuan negara melindungi mereka sesungguhnya patut dipertanyakan. Ketika di negeri sendiri saja, pekerja rumah tangga belum terlindungi. Pimpinan DPR RI lintas 4 periode masa jabatan membiarkan rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT terkatung-katung selama 20 tahun. Perlindungan yang masih karut-marut dalam draft rancangan Undang-Undang PPMI tidak terlepas dari minimnya partisipasi publik, khususnya para pekerja migran pada proses pembahasan. Kita ingatkan, DPR dan pemerintah wajib mendengarkan aspirasi mereka agar perlindungan menjadi optimal. Rancangan Undang-Undang Pekerja Migran harus secara tegas mengatur substansi perlindungan itu, baik yang bersifat hukum maupun pemenuhan hak-hak warga negara yang bekerja di negeri orang. Jangan sekadar memburu devisa, tapi perlindungan terhadap mereka biasa-biasa saja. Bahkan nyaris tiada. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Jambi maksud saya, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Kohar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Ini kita sudah akan melihat sebagian PMI akan ke Arab Saudi, tapi undang-undang perlindungannya belum direvisi nih. Menurut Anda seperti apa Pak Ramadan? Silakan Pak. Kalau menyangkut tentang kepentingan masyarakat banyak, keyakinan saya itu cuma 40% Pak Leo, Pak Kohar. Terbukti dari kemajuan negeri ini terlintas, terhalang di meja DPR. Fakta yang kita hadapi hari ini, Pak Kohar, satu, undang-undang perampasan aset sudah 20 tahun, undang-undang pembuktian terbalik 20 tahun, undang-undang rumah tangga 20 tahun. Maka keyakinan saya itu sangat kecil sekali ini akan diselesaikan oleh DPR. DPR ini kita pertanyakan mewakili rakyat atau mewakili dirinya sendiri, Pak Leo, Pak Kohar. Rakyat bertanya-tanya untuk kemajuan negeri ini yang menyangkut orang kecil tersangkut terus di meja DPR. DPR ini maunya negeri ini maju atau rakyatnya tetap miskin terus. Jadi sangat khawatir rakyat kecil melihat keberadaan DPR mewakili rakyat 270 juta ini. Padahal sudah 20 tahun undang-undang ngerem 220 tahun itu bukan sedikit, kawan. Mohonlah bapak-bapak, ibu-ibu di DPR itu lihat nasib rakyat yang paling bawah. Ribuan di PHK. Maka menurut saya, apakah undang-undang di DPR itu bisa direvisi? Tidak harus yang banyak kursinya di ketua, sebaiknya yang mampu jadi ketua, bukan berdasarkan jumlah kursi. Mampunya itu ialah melihat dengan hati bahwa rakyat ini masih banyak yang memerlukan Anda, bapak-bapak di DPR itu. Baik. Mohonlah melihat hati dengan hati nurani, dengan perasaan yang dalam. Majunya negara ini tergantung dengan undang-undang yang dihasilkan oleh DPR. Baik. Tolonglah Bapak DPR, bantu rakyat. Anda mewakili DPR, mewakili rakyat yang paling bawah. Terima kasih Pak Leo dan Pak War. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Ramadan mempertanyakan peran DPR. Bagaimana Mas Kur? Ya karena kita akan melihat bahwa undang-undang atau perubahan undang-undang ini atas undang-undang yang sebelumnya untuk melengkapi ini selalu dimunculkan pada saat-saat ketika memang pemerintah misalnya terdesak atas kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kalau terdesak atas kebutuhan maka biasanya pembahasan undang-undang dilangsungkan dengan cepat. Tapi jeleknya, negatifnya adalah banyak sekali undang-undang yang dihasilkan karena terlalu cepat, itu dihasilkan dengan senyap gitu, dengan diam-diam, tidak dengan uji publik yang kuat. Gitu. Partisipasi masyarakat. Partisipasi publik tidak selalu 100% dilakukan, digelar. Nah, termasuk juga undang-undang pekerja migran, perlindungan pekerja migran Indonesia ini kan juga banyak yang merasa ada beberapa titik krusial yang tidak disentuh di dalam draft undang-undang itu, RUU itu. Apa itu misalnya? Yang disebut dengan perlindungan itu di situ hanya perlindungan untuk pekerja yang prosedural. Nah, problemnya adalah di dalam negeri itu banyak pekerja migran yang ribet, sulit, dipersulit ketika hendak mau bekerja ke luar negeri. Untuk mencapai legalitas itu setengah mati. Ongkos yang harus dikeluarkan juga banyak. Maka akhirnya dengan sangat terpaksa mereka menempuh jalur yang ilegal. Nah, apakah yang ilegal ini nantinya dengan lahirnya undang-undang yang baru ini tidak akan dilindungi? Padahal warga negara Indonesia. Dan tugas melindungi warga negara Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia itu kan negara. Tugasnya. Itu termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena itu refleksi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu harus tercermin di dalam Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia. Baik, kita harus jeda dahulu, Mas Kohar, dan terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau melihat pengalaman di sekian peristiwa yang ada,
undang-undang ada pun kalau kemudian tidak ditegakkan dengan baik, ya percuma saja. Bagaimana kita bisa memastikan pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Arab Saudi benar-benar terlindungi, Mas? Ya pasti bahwa sistem itu harus berjalan dengan baik. Bayangkan, ini pahlawan devisa ini menghasilkan devisa buat negara yang tidak main-main. Tahun 2024 data menyebutkan 251 triliun total dari 297.000 pekerja migran. Itu yang legal. Belum lagi yang pekerja-pekerja yang di bawah permukaan. Selama 10 tahun moratorium di Arab Saudi itu, tetapi diam-diam ada saja yang tetap mengirimkan tenaga kerja dan bisa di sana. Menggunakan umroh lah, bukan visa kerja. Tetapi faktanya masih bisa masuk ke sana. Nah, hal-hal semacam ini harus dibereskan di dalam negeri. Pesimisme ada di mana-mana. Tetapi sekali lagi bahwa pesimisme itu harus dijadikan sebagai cambuk. Bahwa pemerintah harus lebih bekerja keras. Jangan hanya mau devisanya saja. Jangan hanya mengejar uangnya saja. Atau jangan hanya mengejar peluangnya saja karena di dalam negeri pekerjaan susah. Nah, tapi yang tidak boleh dilupakan adalah selesaikan PR-nya. Apa itu? Perlindungan setotal mungkin dilakukan, termasuk perlindungan bagi siapapun WNI yang bekerja di luar negeri, termasuk jangan dibuat ribet. Nah, kalau memang di dalam negeri itu sistemnya masih ribet, sistemnya menyebabkan orang itu merogoh kocek dalam-dalam, ya pangkas itu semua. Jangan diberikan kesempatan, jangan diberi angin. Kita ini kan lemah di dalam penegakan hukum. Kita hanya garang ketika kita lagi bicara, ketika lagi pidato, tetapi dalam prakteknya itu lemah gitu kan, sehingga banyak yang mengatakan ya melakukan segala sesuatu ya jangan hanya omon-omon, jangan hanya perkataan saja. Ya kalau Rendra itu kan di dalam puisinya jelas itu. Perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata, termasuk perjuangan dalam melindungi pekerja migran itu harus betul-betul pelaksanaan kata-kata, tidak boleh hanya omon-omon. Kalau undang-undangnya belum selesai direvisi, apakah kemudian pengiriman itu tetap bisa dilaksanakan bulan Juni mendatang? Ya karena itu selesaikan sebelum bulan Juni undang-undangnya, dan ini adalah PR yang harus dikebut oleh DPR. Hanya catatannya tetap berikan keleluasaan kepada publik untuk bisa mengakses undang-undang itu, untuk berpartisipasi para stakeholder yang ada di situ, karena mereka lah yang nanti akan menjadi objeknya, yang akan menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai pekerja migran Indonesia dan mendatangkan devisa. Kita harap itu yang bisa terjadi, dan kita di sini juga ingin memproteksi para pahlawan devisa kita. Mas Abdul Qadir, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bung Leo. Pemirsa, rancangan undang-undang pekerja migran harus secara tegas mengatur substansi perlindungan, baik yang bersifat hukum maupun pemenuhan hak-hak warga negara yang bekerja di negeri orang. Jangan sampai hanya sekedar memburu devisa, namun perlindungan terhadap mereka biasa-biasa saja. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.